Fomalhaut b, planet yang satu ini emang aneh banget. Bukan karena namanya sih, tapi karena telah hilang secara misterius. Planet ini pertama kali difoto pada tahun 2008 dan kala itu menjadi sensasi. Ilmuwan memperkirakannya sebagai eksoplanet raksasa, tapi ternyata masanya kecil dan terus runtuh menjadi serpian debu. Gerak-geriknya mirip awan debu masif. Gliese 1214b yang menawan ini berada di lingkungan beruap. Uap kan berasal dari air. Bener banget, planet ini memang dipenuhi dengan zat mirip air. Suhunya yang berkisar antara 120 sampai 280 derajat Celcius, jauh lebih panas dari planet kita. Wujudnya juga berupa planet laut, tapi sayangnya informasi mengenai planet ini masih sangat sedikit sejak ditemukan pertama kali pada tahun 2009 lalu. Kalau kamu mau nyoba pengalaman langsung berjalan di atas es dan batu bara panas sekaligus, datang aja ke Gliese 436b. Jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu haut lebih panas dari oven yang menyala. Meski tertutup es, permukaannya terus membara setiap waktu. Es ini sangat padat karena gravitasi Gliese 436b sangat kuat, sehingga tetap beku dalam kondisi ekstrim. Tapi rupanya kondisi di Gliese masih belum ada apa-apanya. Suhu normal Corot 7b mencapai lebih dari 2200 derajat Celcius. Dengan permukaan yang berbatu-batu, planet ini menyuguhkan pemandangan bak di dunia bawah tanah. Bebatuan di permukaannya berbuih dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Setelah beberapa saat, uapnya akan dingin dan turun kembali dalam bentuk hujan belerang. Tapi ngenesnya, Corot 7b ini kemungkinan pernah menjadi raksasa gas yang atmosfernya meleleh oleh panas, lalu tersisa intinya saja yang hangus. Corot Exo 3b nggak sepanas planet barusan sih, serta nggak sedingin kebanyakan planet lain. Raksasa gas ini seukuran Jupiter, tapi 20 kali lebih padat, sehingga gravitasi eksoplanet ini menarik semua objek yang ada di permukaannya sampai 50 kali gravitasi di bumi. Jangan berani-berani menginjakan kaki di atasnya, karena tubuhmu akan langsung hancur oleh atmosfernya yang padat. Planet Trace 2b selalu berhiaskan langit malam tiada akhir. Dan tentunya bukan malam indah yang bertabur cahaya bintang di langit cerah loh ya, tapi malam pekat bersuhu panas. Raksasa gas Trace 2b berukuran sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter, dan permukaannya jauh lebih bisa menyerap panas daripada arang. Di sana juga mungkin terdapat cahaya merah gelap karena udaranya sepanas lava yang baru dimuntahkan dari dapur magma. Rupanya, Saturnus sering dianggap punya lingkungan yang ramah ya. Suhu di sebagian lapisan bola raksasa gas ini sebetulnya cukup bersahabat. Saat menjelajahi Saturnus, kamu akan menemukan lapisan bermolekul cair, suhunya 0 derajat Celcius. Mirip-mirip bumi lah. Tapi, lapisan ini cuma sebagian kecil dari sisi planet yang super dingin. Kamu nggak akan bisa mendarat di Saturnus dalam keadaan yang sama seperti saat kamu berada di bumi. Di sana, tubuhmu akan berubah jadi bola salju atau kristal es. Yuk beralih ke Jupiter. Seluruh permukaannya tidak padat karena planet ini terdiri dari hidrogen dan helium. Kamu juga nggak akan bisa menjajakan kaki di permukaan bola gas ini. Namun begitu, Jupiter juga agak beda dari Saturnus. Meski nggak bisa menyelami isi dalamnya, kamu masih bisa melayang di atas Jupiter. Planet ini seperti awan raksasa, dan kalau kamu bisa mendarat di permukaannya, rasanya akan seperti berjalan di atas kabut super tebal. Suhu di sana sangat fluktuatif, dan permukaannya sangat dingin, nggak seperti di Saturnus. Makin dalam kamu menyelam, akan makin panas suhunya. Biasanya, oksigen dianggap sebagai unsur pembentuk kehidupan di suatu planet. Tapi hal ini nggak berlaku di planet Osiris. Ilmuwan terkaget-kaget saat mendeteksi adanya oksigen di Osiris. Lebih tepatnya, di sekelilingnya, karena jaraknya 8 kali lebih dekat ke bintang induknya dibanding jarak Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini menjadikan Osiris seperti ketel peleleh. Objek apapun akan terbakar di situ. Hal ini juga menyebabkan orbit Osiris sangat pendek. 1 tahun di sana cuma selama 3,5 hari di bumi. Selain itu, atmosfernya terus-menerus bertiup dan meleleh oleh bintang induknya yang super panas.
Planet Warp 76b juga sangat berbahaya saat turun hujan. Suhunya sangat panas sehingga melebihi 2370 derajat Celcius. Suhu setinggi itu bisa menguapkan besi loh, sehingga turunlah hujan besi. Raksasa gas ini mirip Jupiter, jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga areanya terbagi menjadi dua. Setengah bagian selalu mengalami siang hari, sedangkan setengahnya lagi selalu diselimuti malam gelap. Nih, kenalan sama Warp 12b, salah satu planet teraneh sekaligus terengenes di luar sana. Gravitasinya sendiri plus bintang induknya sangat kuat. Sebagian besar zat penyusunnya juga terdiri dari gas. Akibatnya, si bintang induk perlahan mulai melahap planet ini. Warp 12b juga perlahan berubah bentuk menyerupai telur dan memanjang menuju ke arah si bintang rakus. Dalam 10 juta tahun lagi, planet ini tentu sudah nggak bisa berkutik lagi saat ditelan bintang induknya. Daftar planet teraneh belum lengkap kalau kita belum nyebutin Venus, kembaran bumi yang jahat, iya kan? Atmosfer planet kedua dari matahari ini sangat pekat dan penuh dengan awan, sehingga permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya ke matahari lebih jauh. Letusan gunung berapi selalu terjadi di Venus, dan gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari gravitasi kita. Kamu ingat awan yang kusebutin tadi kan? Awan itu tidak terbuat dari air, tapi asam sulfat. Zat ini berkondensasi lalu mengguyur permukaannya. Meskipun kamu cukup bernyali untuk menembus awan itu, kemungkinan kamu nggak akan bisa, karena kecepatan angin di Venus sengebut badai tropis paling kuat di bumi. Ada satu lagi planet dingin yang namanya nggak mau kusebutin. Meski bintang induknya nggak begitu jauh, katai merah kecil ini agak dingin. Cahaya dan panas dari sang bintang hampir tidak sampai ke planet ini. Suhunya juga super dingin, yaitu minus 223 derajat Celcius. Itu sih cuma beberapa derajat di atas titik nol mutlak. Akibatnya, eksoplanet ini gelap, suram, dan tertutup oleh es abadi. Tapi, kalau punya inti batuan, planet ini kemungkinan akan menghasilkan sedikit panas kok. Jadi, kita bisa tuh kalau mau membangun hotel spa thermal untuk para penjelajah luar angkasa. Planet berikutnya juga susah disebut. Lihat di layar aja lah ya. Cuma eksoplanet ini yang berada dalam orbit bintang induknya. Kalau dilihat sekilas memang cukup cantik. Di permukaannya terdapat pusaran biru dan putih yang membentuk pola menawan. Tapi warna cantik ini sebetulnya berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Dengan kata lain, di sana terjadi hujan kaca. Dan parahnya lagi, kecepatan angin di planet ini mencapai 8.700 km per jam atau hampir 7 Mach. Sebagai pembandingnya, kecepatan angin terkencang di bumi cuma 409 km per jam atau 120 kali lebih lemah. Kaca yang berterbangan di langitnya juga bergerak secara horizontal dalam kecepatan hipersonik. Tentunya bisa mencabik-cabik semua objek yang ada di sekitarnya. Ampun, namanya panjang banget. Baca sendiri aja lah ya. Planet pengembara ini kita sebut saja SIMP. Diperkirakan memiliki aurora terindah di jagat raya ini. Wah, aurora borealis, jangan minder gitu dong. Di Medium, berlokasi sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Planet ini tidak layak dihuni oleh makhluk hidup apapun. Posisinya terkunci oleh gaya pasang surut bintang induknya, sehingga salah satu sisinya selalu menghadap ke bintangnya, sedangkan sisi satunya selalu berada di belakang. Sisi yang panas, bersuhu lebih dari 980 derajat Celcius, dan selalu ditiup angin dengan kecepatan sampai 965 km per jam. Meskipun termasuk raksasa gas, di Medium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap di atmosfer lalu membentuk awan. Dan saat awannya mulai dingin, akan jatuh sebagai hujan besi cair. Dalam sistem bintang 55 Cancri, ada 5 planet. 4 diantaranya merupakan raksasa gas mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi planet yang kelima, atau kita sebut saja sebagai planet pertama, karena paling dekat dengan bintang induknya, memang beda dari yang lain. 55 Cancri A sangat dekat dengan si bintang induk sehingga setengah sisinya mengalami gelap abadi. Cuma satu sisinya yang menghadap ke bintang tersebut. Di antara kedua sisinya juga terdapat zona senja atau semburat tipis yang agak redup.
Sistem ini punya 3 eksoplanet. Ketiganya perlahan dihancurkan oleh bintangnya sendiri. Jelas saja, bintang itu bukan sembarang bintang, tapi pulsar atau inti bintang yang berputar sangat cepat. Akibatnya, terciptalah gelombang elektromagnetik ke berbagai penjuru yang bisa berotasi hingga ribuan kali per detik. Kemudian, semua planet yang mengorbit bintang mati ini akan ditelan dan akhirnya benar-benar lenyap. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk. Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius.
Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Hey, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut objek Mama Jack, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mama Jack dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau pencarian sudut lebar eksoplanet. Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queen's di Belfast, Irlandia Utara dan Universitas St Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan 4 teleskop, kamera video CCD di teropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang. Ini disebut metode transit deteksi eksoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam yang merupakan siluet Venus terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari.
Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit eksoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4-8 jam dalam semalam. WASP diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit eksoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WASP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya dua sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu, dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai eksoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberitahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya, sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb yang kini terus beroperasi punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit eksoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah gak sabar mau dengar pembahasan Super Saturnus kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika eksoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer eksoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South. Yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi, tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chili, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 eksoplanet hingga ukuran sekecil 3 kalinya ukuran bumi. NGTS telah memulai klub Planet Hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan eksoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh 1 atau 2 astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit eksoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer eksoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya. Gas dari polusi seperti klorofluorokarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi jika ada. Tritium dari reaktor fusi jika ada juga bisa dideteksi, serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WASP dimulai. Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407, bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini, mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6,
dan masing-masing magnitudo 2,5 kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus atau yang secara resmi bernama J1407b menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan. Kurva cahaya Super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek SuperWASP. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan 0 ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin Super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan 0, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian Cassini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya Super Saturnus baru diamati 1 kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali Super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat Super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, masa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan keluar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mamajek memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti, tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya.
Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah.
Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang gak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan.
Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet, dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena massanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan
dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya.
Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat 1 putaran penuh setiap kali menyelesaikan 1 putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara 2 titik yang sangat jauh di ruang angkasa.
Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi ada nebula elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya.